Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semua dimanapun berada. Apa kabarnya? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat untuk belajar. Baik Ananda semua, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah sama-sama kita berdoa sesuai kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Baik Ananda semua, hari ini kita akan belajar prakarya dan kewirausahaan kelas 11. Seperti yang kita tahu, pelajaran prakarya ini sangat banyak manfaatnya, di mana kita bisa langsung mempraktekkan apa yang sudah kita peroleh di dalam kelas ataupun apa yang sudah diberikan guru. Ini bisa langsung dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Bisa kita gunakan, bisa kita jual produknya, dan ini membangkitkan peluang usaha bagi kamu yang pengen berwirausaha. Baiklah, untuk materi hari ini kita masuk kepada bab pertama, yaitu tentang wirausaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Sekarang coba Ananda perhatikan gambar berikut ini. Nah, untuk brainstorming, Ibu mulai dulu dengan beberapa pertanyaan. Apakah Ananda familiar dengan gambar ini? Di mana Ananda biasa melihatnya? Nah, apakah Ananda bisa membuatnya sendiri? Jika ya, apakah Ananda pengen menjualnya? Ya, terima kasih atas jawaban Ananda. Kita perhatikan gambarnya. Gambar di sebelah kiri itu adalah sampah yang biasa kita buang. Pertama ada gambar kulit jagung. Lantas di kanannya bisa kita desain menjadi bunga yang sangat indah. Berikutnya ada sampah plastik yang berserakan, bisa kita pilih lalu kita cuci. Nanti kita bikin tas dari plastik. Dan berikutnya adalah kain perca. Ini juga bisa jadi tas-tas cantik seperti yang ada pada gambar ini. Sebenarnya hasil yang kita lihat ini itu hasilnya sangat-sangat bagus sekali, walaupun dia berasal dari barang yang tidak berguna. Barang yang tidak berguna inilah yang kita sebut sebenarnya sebagai sampah atau limbah. Dan pada kenyataannya limbah ini bisa kita manfaatkan dengan sebaik mungkin sehingga bernilai estetika, bermutu, dan ada yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Artinya nanti bisa Ananda jual begitu. Baiklah Ananda, sebelum kita lanjut, dukung dulu channel Ibu dengan klik subscribe dan notification-nya agar kita saling berbagi. Baiklah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, kalian diharapkan dapat mengembangkan jiwa kewirausahaan, khususnya dalam memanfaatkan bahan limbah berbentuk bangun datar menjadi produk kerajinan yang bernilai estetika dan dapat mendatangkan keuntungan. Kita mulai saja materinya. Pertama, secara umum ada dua jenis limbah yang pasti kita sudah mengenalnya dalam keseharian. Pertama itu limbah organik dan limbah anorganik. Limbah organik ini limbah yang mudah terurai dan mudah membusuk. Sedangkan limbah anorganik itu yang sulit terurai dan wujudnya berbentuk padat dan tidak membusuk. Apa aja contoh limbah organik? Ini sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya buah-buahan, sayuran, kotoran manusia, dan juga hewan. Limbah ini mengandung unsur karbon, jadi mudah terurai dan membusuk. Nah, kalau limbah anorganik
itu seperti hasil pertambangan minyak bumi, batu bara, besi, timah, nikel, dan juga seperti hasil kegiatan industri. Sampah rumah tangga seperti kaleng bekas, botol, plastik, karet, potongan pelat logam, jenis batu-batuan, pecah-pecahan gelas, itu semua sulit diurai, tapi limbah-limbah ini masih bisa kita manfaatkan menjadi barang yang bernilai seperti botol bekas. Itu bisa kita buatkan karya kerajinan nantinya. Sampai di sini Ananda paham? Baiklah, sesuai judul kita tadi yaitu bahan limbah berbentuk bangun datar. Sebenarnya limbah berbentuk bangun datar ini apa sih? Nah, limbah berbentuk bangun datar ini adalah limbah yang berbentuk bangun yang berdimensi 2, yaitu bahan limbah yang memiliki sisi panjang dan lebar dan tidak memiliki ruang. Limbah ini bisa berupa lingkaran, bisa berupa segitiga, atau bangun yang tidak beraturan. Contohnya banyak kita temui dalam kehidupan sehari-hari, seperti daun, kertas, kain perca, plastik-plastik bekas. Nah, ini yang kita sebut dengan bahan limbah berbentuk bangun datar. Baik Ananda, kita lanjut ke perencanaan usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Jadi kita harus punya perencanaan agar hasilnya nanti maksimal ya. Pasti kalian semua pengen jadi wirausahaan yang sukses. Nah, untuk menjadi wirausaha yang sukses, kita butuh perencanaan yang baik. Apa aja aspek yang penting dalam perencanaan tersebut? Pertama, ide dan peluang usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Ide ini kita perlu dan kita lihat peluangnya. Nah, persiapan yang kita lakukan untuk menganalisis peluang usaha bisa dengan meneliti beberapa luas usaha yang akan kita pilih. Selanjutnya, bentuk usaha apa yang akan kita pilih? Dan jenis usaha apa yang akan kita pilih? Informasi usaha yang akan kita terima, dan ada atau tidaknya peta usaha yang menguntungkan. Ini perlu jadi pertimbangan kita sebelum memulai sebuah usaha kerajinan. Tapi kalau hanya untuk coba-coba pakai pribadi, alangkah baiknya ini bisa kita manfaatkan untuk berwirausaha. Karena Anda bisa lihat sendiri bagaimana orang-orang di luar sana yang hanya memanfaatkan barang bekas, tetapi hasilnya bisa kita lihat. Setelah mengidentifikasi peluang usaha, kita juga harus bisa memilih jenis usaha produk kerajinan. Nah, proses pemilihan ini harus melalui tahapan analisis yang cermat. Apa analisisnya? Kita bisa melakukan dengan SWOT. Apa itu SWOT? S for strength, W weakness, O opportunity, T threat. Ini pasti sudah tidak asing lagi bagi Anda karena kelas 1 kita sudah belajar, kelas 10 kita udah belajar. Yaitu kita lihat kelebihannya apa aja produk ini, kelemahannya apa aja, peluangnya apa, dan ancamannya itu apa. Nah, kalau sampai kita menganalisis ini, insya Allah itu kita bisa meminimalisir kerugian nantinya. Begitu. Nah, analisis SWOT ini dibagi dua, yaitu analisis internal itu kepada strength dan weaknesses, sedangkan analisis eksternalnya adalah untuk mengidentifikasi peluang dan ancaman yang datang. Ini kita sebut eksternal, dari luar. Tapi kalau internalnya itu dari dalam. Berikut langkah-langkah yang bisa kita perhatikan dalam menganalisis peluang usaha produk kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Pertama itu penetapan kelayakan usaha. Kita lihat dulu, ada beberapa analisis di sini. Pertama itu analisis kelayakan teknis, analisis peluang pasar, menentukan segmen pasar, informasi pasar, uji coba menjual, dan studi kelayakan pasar.
Berikutnya analisis kelayakan finansial. Finansial ini pasti berhubungan dengan ekonomi dan keuangan. Nah, pertama kita penentuan kebutuhan finansial total, dana yang kita perlukan untuk operasional. Selanjutnya itu penentuan sumber daya finansial yang tersedia, yaitu dana-dana yang akan kita hasilkan dalam operasi perusahaan. Nah, sumber finansial ini harus kita bedakan jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Ini penting sebenarnya untuk, ya seperti tadi yang Bu bilang, meminimalisir kerugian kita nantinya. Nah, selanjutnya membedakan persaingan. Analisis persaingan ini penting, siswa semua. Kita harus lihat apakah produk kerajinan kita sejenis dengan orang lain atau tidak sejenis, tapi memiliki pasar yang sama. Nah, ini perlu jadi analisis kita. Baik, Ananda, berikutnya adalah sumber daya yang dibutuhkan dalam usaha kerajinan dari bahan limbah. Pertama itu ada manusianya. Kita harus pastilah kita butuh yang namanya tenaga manusia. Berikutnya adalah uang. Uang ini biaya operasional dan segala macam. Lantas material fisik, yaitu bahan-bahan yang akan kita gunakan untuk membuat kerajinan nanti. Mesin, teknologi yang kita pakai sehingga mempercepat kita dalam melaksanakannya. Metode apa yang kita pakai? Apakah metode ini efektif atau tidak? Dan market, pasarnya. Pasar ini berguna sekali untuk mendistribusikan hasil kerajinan kita sehingga bisa memiliki laba atau keuntungan. Lanjut, kita paham Ananda yang tadi Ibu katakan? Nah, selanjutnya adalah apakah Ananda pernah melakukan bisnis atau usaha? Kalau belum, pasti nanti Ananda juga pengen berbisnis ya. Kalau pernah, bagaimana Anda menyiapkan administrasi usaha tersebut? Nah, selanjutnya kita butuh perencanaan administrasinya. Pertama, itu bisa perizinan usaha. Kalau kita udah skala besar ya. Lanjut, kita surat menyurat. Itu harus ada. Pencatatan transaksi barang dan jasa. Baik ini nota-nota, faktur-faktur pembelian dan segala macamnya. Lantas pencatatan transaksi keuangan dan pajak. Kalau kita udah skala besar pasti kita udah kena pajak. Selanjutnya yang keempat yaitu perencanaan pemasaran usaha kerajinan limbah berbentuk bangun datar. Baik Ananda, yang terakhir yaitu perencanaan pemasaran usaha. Pertama, Ananda harus memahami seni menjual. Apa maksudnya? Ananda tidak hanya menjual produk atau bisnisnya saja, tetapi juga menjual kualitas produk. Berikutnya, menetapkan harga jual. Harga jual ini ditentukan oleh biaya bahan baku, biaya overhead, biaya tenaga kerja. Ini semuanya kita keluarkan. Dan menganalisis kepuasan pelanggan, ini yang terakhir. Jadi kita harus juga menganalisis ini. Kenapa? Nah, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan dalam menganalisis ini. Pertama itu sistem keluhan dan saran. Kita bisa mengisi formulir atau kuesioner atau kotak saran. Nah, jadi pelanggan atau konsumen kita bisa memberikan saran kepada kita nanti. Berikutnya survei kepuasan pelanggan secara berkala. Kita tanya-tanya gitu. Dan ghost shopping or mystery shopper. Apa itu ghost shopping? Kita berpura-pura menjadi pembeli. Nanti kita tanya produk ini positif dan negatifnya itu apa. Dan yang terakhir itu promosi. Promosi ini penting agar usaha kita semakin cepat berkembang. Ada
kegiatan yang bisa kita lakukan yaitu penjualan personal, iklan, promosi penjualan, publikasi, sponsor, dan komunikasi di tempat konsumen yang akan membeli. Nah, sekian Ananda untuk materi bab pertama bagian A. Nanti akan ada tugas berikutnya untuk Ananda yang bisa dikerjakan sebagai evaluasi materi ini. Sekian dan terima kasih. Semoga Ananda paham dengan materi ini. Ibu sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.